handphone setidaknya bisa di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah dan kita boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mau katakan amin. Saya bersyukur di hari ini kita mau dilukan Tuhan lebih lagi di pagi hari yang luar biasa. Kita ada hari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, amin. Kasihnya yang luar biasa membawa setiap kita hari demi hari yang kita jalani itu menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa. Engkau berikan kami nafas kehidupan oleh karena kebaikan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi Tuhan. Rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur bahkan hari ini kami akan memulai ibadah. Bahkan kami percaya dalam perjamuan kudus hari ini yang akan diadakan pun kiranya kami boleh menjalani dengan cara yang benar, membawa janji berkat Tuhan boleh kami alami hari-hari yang kami ke depannya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat saat ini Tuhan. Kami mau bawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Kami percaya itu adalah ibadah yang sejati. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari angkat dua tanganmu saudara, mulai sembah Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Yesus. Kami sembah. Oh, katakan thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir. Oh, mari ingat kebaikan Tuhan adalah baik, memperkatakan kebaikan Tuhan. Yesus Engkau sungguh baik. Pemazmur katakan, oh janganlah pernah lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai jiwaku, dan janganlah pernah lupakan kebaikannya. Terima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Tetapi aku oleh berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup menumbuhkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Dan sambil ingat kebaikan Tuhan dan awal nyatakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Angkat suara berkata, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Biar musik saja yang sembah Tuhan sekali lagi. Oh, terima kasih kebaikan-Mu, tiada berkas sudah Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu mengalir, penuhi setiap hati kami. Oh Yesus, ayo sembah Tuhan dengan kebaikan-Nya. Di awal bulan kelima, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, 4 bulan sudah berlalu, kami melalui 2025 ini menjalaninya. Semua oleh karena kebaikan-Mu hari ini kami boleh ada ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang tengah terjadi, kami percaya satu perkara, Engkau Allah yang sanggup menyatakan kebaikan-Mu, dan Engkau mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, tidak pernah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu ya Allah. Biarlah hati dan jiwa kami berpaut hanya pada Tuhan. Kami mau andalkan Engkau dalam segala perkara ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Mari angkat dua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia sanggup, angkat imanmu. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kita berikan mulai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan. Oh Dia hadir saudara. Oh rasakan Tuhan hadir. Hadirat-Mu kami rindukan. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Oh menjamah setiap hati sampai ke dalam hatiku dan Kau tahu Tuhan. Oh Yesus, Jesus name above all names, sing you are worthy. You are worthy of all praise.
Jesus name above all name. You are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our. Masih ada gereja Tuhan saja katakan, how great, how great is our God. Sing with me, how great. Dalam hati oh, we see how great is our God. And all will see, and all will see, and all will see how great, and all will see how great, and all will see sekali lagi, and all will see how great is our God. Kemuliaan bagimu di depan hati, lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat di tempat Tuhan tinggi Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kami agung dan kami muliakan, kami percaya waktu kami tinggikan nama Tuhan, banyak jiwa yang datang memuji-muji Engkau. Kami percaya Kau tambahkan jumlah bilangan gereja di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami akan bersuka cita oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan haleluya. Kita ada hari ini oleh karena dasar Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh terus karena ini katakan Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi yuk. Mari angkat suara sama-sama. Yesus aja, Yesus aja, Tuhan aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Lebih lagi angkat suara. Yesus aja, Tuhan aja, namanya kekal selamat. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus aja, Tuhan aja, ajaib bagiku. Sing Yesus, Yesus aja, Tuhan aja, rahmat-nya kekal selamat. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Dan sebelah kanan ini, hari bertambah indahnya. Oh, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Mari seru bersama-sama. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dari awal katakan Yesus ajaib. Yang sudah mengalami kedahsyatan Tuhan lebih lagi sebutkan ya. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Saja kau dengan Tuhan bersama kita yuk. Tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu
Yesus saja, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, iman katakan ada mujizat, sebab Yesus ada. Lebih lagi sebentar, sekali lagi, Yesus saja, Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ada. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ada. Sampai bumi berlalu, katakan sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Lebih lagi katakan sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Oh, setiap hari setiap kita boleh mengalami kedahsyatan, katakan amin. Saya percaya gereja boleh mengalami keajaiban dan juga mengalami kuasa Tuhan. Amin. Silakan yang ini aku diberi kuasa. Haleluya. Jangan lebih lagi, yuk begini bisa. Kami mau sama katakan diberi kuasa dari Raja Dunia. Bila itu bukan buat Tuhan, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya sorakan yeay.
diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan dengan sukacita. Bapak surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami dengan segala kebaikan-Mu sampai hari ini kami boleh ada. Terima kasih sudah kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan berkati berlipat kali-kali. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Mari berdiri sukacita saudara. Urapi kami mengerti apa sebagian dari isi hati Tuhan. Engkau yang menyatakan segala kasih dan kebaikan melalui firman-Mu yang hidup Tuhan. Urapi kami semua. Kami percaya jika kami pelaku-pelaku firman yang sungguh, Tuhan, pendengaran kami setiap lidah perkataan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya itu sama-sama diberkati. Kami semua dibimbing, ditegur, ditempelak, bahkan diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, mari sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Mari coba boleh diteman. Dulu sekarang sampai selamanya. Tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, Kau satu-satunya juru selamat.
Engkau Allah yang tak tergoyahkan. Walau dunia bergoncang, Engkau Allah selama-lamanya. Tempat perlindungan kami, tempat kami menaruh iman percaya kami kepadamu. Engkaulah kekuatan dan penghiburan kami. Itu sebabnya pada hari ini perdengarkan pengajaran firman-Mu, agar setiap diri kami mengerti kemana kami harus pergi dalam perjalanan hidup yang tak pasti di dunia ini. Perdengarkan pengajaran firman-Mu ya Bapa, agar kami tak salah menentukan arah, tapi kami berjalan ke arah yang benar bersama-Mu. Dalam waktu-waktu Engkau masih izinkan kami untuk hidup, biar nama Tuhan selalu bermuliakan di dalam segala perkara. Turunkan urapan atas kami dan jamah setiap hati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Shalom. Shalom. Apa kabar? Masih hidup? Masih semangat? Hari ini adalah hari yang ke-123
sepertiga dari tahun yang telah kita lewati. Nah, pertanyaan saya adalah, sudah sampai di mana perjalanan hidupmu sepanjang tahun ini? Sekarang kau ada di mana? Dan terus mau ke mana? Orang berkata saat adalah hidup makin sulit, sehingga perut sering melingit. Hidup jadi morat-marit, tabungan tinggal sekelumit. Jalan hidup seolah berbelit, utang numpuk berbukit. Terus kapan mau bangkit? Banyak orang terpuruk, tidak mengerti arah hidup mau kemana. Banyak orang stres sekarang. Seorang bapak-bapak usia pertengahan disapa seorang gadis cantik yang iseng. "Hai om ganteng, sendiri aja." Si om ganteng bilang, "Iya, dari dulu aku sendiri saja. Aku hidup sendiri, masak sendiri, makan sendiri, kerja sendiri, tidur sendiri. Tapi sekarang ada kemajuan." Loh, kemajuannya apa? Bicara sendiri, ketawa sendiri. Apa ada yang model begitu sih? Hidup makin sulit, orang banyak stres. Jangan kita jadi orang yang bicara sendiri, ketawa sendiri. Nah, tahun 2003 ada sebuah lagu pernah populer dari seorang setengah abad yang namanya gimbal. Ada yang tahu? Pernah lewat di sini? Dia bernyanyi apa nyanyinya? Tak kena kemana-mana, tak kena kemana-mana. Terus? Where are you going? Itu 20 tahun yang lalu. Dia sudah bertanyakan itu. Mau kemana? Where are you going? Mbah Surip menggendong gitar, kemana-mana gendong. Nah, Anda gendong apa? Gendong masalah? Gendong beban? Kita baca Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Hidup makin sulit, zaman orang stres. Coba renungkan kalimat firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus. Perhatikan dengan seksama, dengan teliti, bagaimana kamu hidup. Hidup itu sebuah perjalanan. Kata hidup yang dipakai di sini bukan arti makan tidur, bukan. Sebuah perjalanan. Perhatikan hidupmu, artinya perhatikan arahmu mau kemana. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang salah dengan gambar ini? Apa yang salah? Hah? Apa? Ada orang salah arah. Dalam perlombaan orang-orang ke sana larinya, ada orang cepat ke sini. Cepat, sat, tapi salah arahnya. Nah, ini zaman sekarang seperti itu. Karena hidup sulit, orang salah arah. Cepat, sat. Tapi salah arah. Sekarang zaman sat, zaman instan. Mau kaya ingin cepat, mau pintar ingin cepat,
Mau sembuh sakit ingin cepat, naik pangkat ingin cepat, tapi arahnya salah. Maka orang jadi nyolong, pengen cepat kaya. Karena banyak nyolong, bicaranya banyak bohong, mesti jual omongan. Kerja nyolong, bicara bohong, maka kemudian bisnisnya bodong. Hasilnya zong. Kenapa? Diborgol, di penjara. Nah, perhatikan hidupmu. Sudah benar arahnya. Perhatikan hidupmu, mau kemana? Perhatikan dengan seksama. Wasit tugas di lapangan, dia teliti memperhatikan siapa orang yang nyengkat, siapa yang out, apa dia tahu itu, kita harus perhatikan seksama. Kurang dibantu dengan VAR, ada kamera, kalau ragu-ragu dia lihat televisinya dulu, monitor. Perhatikan seksama. Polisi yang bekerja di NTMC, ruang transportasi, melihat senjata banyak kamera-kamera televisi. Dia perhatikan seksama. Di mana kecelakaan dia laporkan, di mana kemacetan dia laporkan. Orang kerja di lab memperhatikan seksama reaksi kimia. Dia catat ada panas, ada perubahan warna, perubahan bentuk, dia catat, teliti. Nah, gimana hidup kita? Kata seksama itu seperti itu. Sudah dengan teliti kita memperhatikan jalan hidup kita. Jangan serupa dengan dunia. Hari ini saya bicara tentang Wisman yang arif. Tahu Wisman? Bukan mentega. Wisman apa? Wisatawan mancanegara, turis asing, Wisman. Lawannya apa? Ya Wisnu, ada Wisnu di sini. Wisatawan Nusantara. Bedanya apa? Wisman dan Wisnu. Kalau naik taksi argometer. Kalau Wisman, lihat pemandangan, praise the Lord, amazing, kata begitu. Wisnu, ya tentari, cilokot begitu aja. Gak bisa menikmati hidup. Kenapa dikejar? Argo yang argo kuda apalagi zaman dulu ya. Nah, sekarang udah tahu dah. Kalau online udah tahu fix rate, ya nggak takut mau macet mau apa sama aja. Wisman yang arif seperti apa? Ayat 16 Yesus 5. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wisman yang arif, kita Wisman Wisnu, ya? Kita Wisman apa Wisnu? Bingung. Udah berapa tahun ikut Tuhan? Kita ini Wisman, turis asing, hanya sementara di sini, hanya sementara, hanya transit saja. Dunia bukan tempat kita. Tuhan bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman di sana nanti. Di sini transit. Kita ini Wisman. Jadilah Wisman yang arif, yang tahu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, kenapa kita mesti memperhatikan waktu? Karena waktu itu kita nggak tahu saldonya berapa. Time is the only currency you spend without ever knowing your balance. Waktu itu adalah satunya mata uang yang kita gunakan tanpa kita tahu saldonya berapa. Use it wisely. Pergunakan itu dengan bijak. Anda punya dapat 1 juta, makan di GF 200.000, saldonya berapa? Hah? Punya uang 1 juta, makan di GF 200.000, saldonya berapa? Tahu saldonya 800.000. Apa Anda tahu saldomu hidupin berapa lama?
Rasul Paulus menulis surat kepada orang di Efesus dalam 6 pasal. Dibagi dua, 3 pasal pertama bicara tentang keselamatan. Pasal 1, keselamatan adalah berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kegenapan waktu. Pasal 2, keselamatan adalah anugerah oleh iman, percaya, bukan hasil usahamu. Yang ketiga, keselamatan berlaku bagi orang non-Yahudi juga, bukan hanya Yahudi, non-Yahudi juga. Kita ini, maka ia mengajak, hai semua orang kudus, mari kita memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa luas kasih Allah. Nah, di pasal 4, 5, 6, Paulus bicara tentang bagaimana hidup orang yang sudah diselamatkan. Di pasal 4 bicara tentang kedewasaan, dipanggil untuk masuk dalam persekutuan. Di pasal 5 inilah Paulus bilang, tinggalkan hidup yang urakan seperti orang dunia. Baharui mentalmu, perhatian dari sistem hidupmu. Jadilah orang arif. Orang yang arif bijak itu berwaktu dengan seksama, waktu dengan sehemat mungkin, karena kita tidak tahu balance-nya berapa. Jangan terkecoh dengan ayat Mazmur 90 ayat 10, umur kami 70 tahun, kalau kuat 80, lebihnya sengsara. Gak ada jaminan Anda umur 70. Siapa yang 70? Siapa itu 70? Nggak ada. Hah? Sebentar lagi masuk 78. Ya, sebentar lagi ada di batas, tinggal lewat batas masuk 78. Tuhan beri anugerah saya kesehatan dan kekuatan untuk saat ini. Nah, kalian belum tentu 70, belum tentu, nggak tahu. Nggak percaya ke rumah sakit sana. Lihat anak remaja, bayi sampai orang tua bergerak di sana. Pergi ke Santiago yang mewah, atau ke Tanah Sape, atau ke Tegal Alur. Ada bayi dikubur di sana, remaja dikubur di sana, pemuda di sana dikuburkan, orang dewasa. Tidak ada jaminan kau sampai 70, apalagi 80. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Itu Musa waktu Israel keluar dari Mesir. Konteksnya itu, Musa saja umurnya meninggal berapa? 120 tahun. Kok dia nentuin umur 70 dan 80? Dia bicara tentang orang keluar dari Mesir. Kalau umurnya 30, 40 tahun di padang gurun, 70, mati. Tidak seorang pun generasi yang keluar Mesir itu kecuali Kaleb dan generasi Kaleb, Yosua dan orang yang lahir di padang gurun. Keluar 50 tambah 20, 70, mati. Itu yang dimaksud oleh Musa. Kalau soal umur nggak ada yang tahu. Nggak berarti saya ke 78 mau duluan, kalian belum tentu. Yang muda bisa duluan, saya belakangan. Aku saya belakangan, yang muda duluan. Nggak tahu. Nah, mari perhatikan seperti apa orang bijak itu. Yang pertama, hidup ini harus efisien. Ngerti kata efisien? Orang sedikit terbalik-balik efektif. Dan saya pakai dua-duanya di sini. Bagian pertama, hidup harus efisien. Yang kedua, hidup harus efektif. Jangan terbalik-balik kata ini. Efisien itu masalah penghematan. Itu efisien. Nggak dihambur-hamburkan. Itu waktu. Negara sedang dalam efisiensi. Apa? Kekayaan. Efisiensi apa? Birokrasi. Semua dipangkas sehemat mungkin. Itu kata efisien, ada hubungan kata hemat. Orang arif hidupnya harus efisien. Kenapa? Kita nggak tahu saldonya berapa, tinggal berapa. Gunakan sehemat mungkin, sebaik mungkin.
Waktu yang Tuhan masih diberikan kepada kita 1 tahun, 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, kali 24 jam. Gunakan sebaik-baiknya. Hidup ini harus efisien. Waktu yang kita dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kalau tidak, Anda akan keburu mati. Sedetik saya ngomong, 2 orang udah mati di dunia. Semenit udah 120 orang mati. Setiap tahun 60 juta orang mati di seluruh dunia. Maka dibagi-bagi 1 menit itu 120 orang. 1 jam 700 orang mati. Sampai kita ngomong 2 orang mati terus setiap detik. Nah, bersyukur kalian masih hidup. Diberi kesempatan. Untuk apa? Gunakan dengan baik waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan berfoya-foya dengan waktu. Jangan pakai hanya senang-senang saja. Jangan cuma kerja-kerja saja. Jangan cuma bisnis-bisnis saja. Mau kemana? Sebanyak apapun uang yang kau simpan dan kau tumbuk, akan tinggalkan nanti. Semewah apapun istana yang kau bangun, sebanyak apapun perusahaan yang kau kembangkan, besok bisa kau tinggalkan. So kau tidak tahu satu hidupmu. Naik pesawat kita tahu check-in jam berapa, boarding jam berapa. Hidup nggak tahu kapan hidup si check-in ke pesawat yang bawa kita ke sana. Nggak tahu. Kenapa harus efisien? Hidup diatur oleh 2 P. Pilihan hidup dan petaka hidup. Pilihan hidup termasuk makan yang kau makan setiap hari. Mempengaruhi panjang pendeknya hidup. Kalau cuma berminyak terus, manis terus, memang bisa umur panjang. Umur 40 udah diabetes. Anak zaman sekarang itu yang nongkrong di kafe, makan minum, nggak tahu batasnya, alkohol segala macam. Umur 40 sudah diabetes. Ada anak-anak, ada bayi pun sudah dapat turunan diabetes. Bayangkan. Kita nggak peduli, makan saja. Boleh tahu gulanya tinggi, tanya sama dokter, dokter boleh makan donat atau tidak? Kesel dokter juga kita seperti itu. Boleh, kata dokter. Tapi apa dokter? Tengahnya saja. Satu jengkal. Gak tahu diri. Hidup jangan hanya kerja. Kapan istirahat? Gak balance. Atau kau banyak duit, banyak penyakit. First, I have time but no money. Ini orang nganggur mula-mula begitu. I have time but no money, gak punya uang. Then, I have money but no time. Sibuk, gak punya uang, sibuk, gak punya waktu. And finally, I have money, I have time. But, no health to make use of wealth. Mula-mula punya waktu, gak punya uang. Udah kaya, punya uang, gak punya waktu. Kemudian, punya waktu, punya uang. Tapi sakit melulu, nggak bisa menikmati kekayaan. Sebab apa? Pilihan hidup menentukan panjang pendeknya. Tempat tinggal di mana? Di pinggir jurang, longsor, nggak mati. Saya di pinggir jurang, nggak preset yang mati. Tinggal di mana? Daerah-daerah pabrik, industri, polusi begitu tinggi, otomatis penyakit terus. Ada petaka hidup yang kita tak menentu. Hari-hari jahat, kata firman Tuhan. Hari-hari jahat. Ada petaka longsor, gunung Merapi meletus, banjir, gempa. Ya, Turki baru ini atau Thailand, gedung-gedung tinggi melorot ke tepung ke bawah. Petaka hidup memperpendek usia manusia. Kita udah hati-hati jalan raya, ditabrak trailer. Pertahan. Saya pernah mengalami tabrakan tahun 2016.
di Cipularang, naik ke Bandung, ditabrak dari Bandung Jakarta yang salah arah. Bayangkan, orang usia 69 tahun yang lalu ditabrak, liver saya pecah, limpa saya hancur. Dan Tuhan masih kasih kekuatan, bangkit lagi, sehat, bersuka. Hari-hari jahat, COVID melanda dunia, 18 juta orang mati. Itu aja 700.000 orang kena, lebih dari 200.000 orang mati. Rampok sadis, begal, petaka hidup. Kenapa? 2 Timotius 3:1 dan 2, hari-hari terakhir masih suka orang mencintai diri sendiri dan hamba uang. Ini malah petaka bagi dunia. Kau udah selfish, mencintai diri sendiri, maka jalan raya di jalanan. Nggak apa-apa, di jalan keluar, nabrak pun nggak peduli orang. Orang kalau egois, selalu saja hamba uang, semua dikerjakan, apapun dilakukan, melanggar hukum apapun dilakukan. Ini petaka bagi hidup kemanusiaan. Tidak peduli orang lain. Jadilah bijak. Hidup harus efisien. Waktu yang Tuhan pinjamkan kepadamu, dipakai apa? Bagian kedua, hidup harus efektif. Jangan terbalik-balik. Efektif itu berdaya guna. Efeknya apa hidup kita ini? Hidupnya 10 tahun, 20 tahun, 30 itu efeknya apa bagi dunia, bagi orang lain? Kata mantan Presiden Abraham Lincoln, at the end, it is not your years in life that matter, but the life in your years. Akhirnya nanti itu bukan soal jumlah tahunnya 70, 80, 100 yang penting, bukan itu. Tapi hidupmu dalam tahun-tahun yang Tuhan izinkan kau hidup, mau 10 tahun, mau 20, mau 30, itu yang penting. Apa efeknya? Hidup harus efektif. Hidup harus punya value. Hidup harus berguna. Orang arif tahu kemana dia akan pergi. Orang arif tahu bagaimana hidup ini bagi memberi makna kepada hidup. Seorang muda bertanya kepada orang bijak di tengah jalan waktu saat jumpa, what is the meaning of life? Apa artinya hidup? Orang bijak tersenyum bilang begini, life itself has no meaning. Hidup itu sendiri kalau cuma makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, nggak ada artinya. Life itself has no meaning. Life is an opportunity to make meaning. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat arti, membuat makna. Anda dikasih kesempatan oleh Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun untuk apa? Menciptakan value dalam hidup ini. Makna, berarti atau tidak hidup ini. Jangan disia-siakan. Kalau saya ngomong begini bukan nggak boleh punya uang, bukan nggak boleh kaya, bukan. Masalah priority, masalah prioritas. Bukan nggak boleh punya uang banyak. Cari yang punya uang, dekat yang punya uang. Hiduplah bermakna dengan uang yang kau raih, dengan uang yang kau dapat, kau jadi berkat bagi banyak orang. Makanya Yesus mengajar sebuah prinsip hidup dalam Matius pasal 6
ayat 9 sampai 13. Apa isinya? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Apa isinya? Doa Bapa kami. Ini saya katakan bukan pelajaran doa. Yesus sudah mengajarkan prinsip hidup yang harus diikuti oleh kita. Bukan doa yang kalau hari Minggu mau bubar, doa Bapa kami diucapkan. Maka doa pertama, doa itu berbunyi apa? Bapa kami yang di surga. Masih ingat urusannya? Diputuskan namamu, misalnya di rumah nanti. Perhatikan kalimat ini. Bapa kami di surga. Apa maknanya? Ini prinsip hidup, bukan doa. Melek mata, tempatkan Tuhan nomor 1. Connected, terhubung kepada sumber kehidupan. Sekarang smartwatch, sekarang smart HP harus terhubung ke sumber listrik, sumber data baru bisa dipakai. Saya kalau mandi, saya copot ini jam, saya colokin ke listrik, ada baterainya nyala terus. Udah ketahuan kok tinggal 10, kok tinggal 20, cap kalau kena 100 lagi, nyala lagi. Connected, terhubung. Apa kehidupan terhubung dengan sumber kehidupan? Apa connected? Tiap kali bangun tidur udah connected. Jangan cuma nyanyi lagu itu. Ini terhubung. Jika percaya terhubung. Wisman Arif yang terhubung dengan sumber kehidupan. Ini prinsip. Agar hidupnya efektif, hidupnya bermakna, hidup punya makna, meaningful, connected. Nah, doa Bapa kami ini sangat indah kalau diucapkan, direnungkan waktu kapan? Waktu kapan? Bukan di gereja. Waktu kapan? Pagi hari. Kenapa? Ada kalimat berikanlah kami hari ini makanannya. Nah, kan pagi bangun tidur kita makan. Masa tidur malam minta makan juga. Gak ada kerjaan lain. Ini prinsip hidup harus efektif, terhubung, connected dengan sumber kehidupan. Buka mata pagi hari, siapa yang pegang HP? Gen Z? Kita kasih share digital, bangun pagi melek mata, langsung ini, gak kuat tidur pun dipeluk-peluk pagi, biar gampang, langsung buka aja. Jadi kaget, begitu buka, tagih handapan 10 juta, ngegebek kita orang Sunda tuh, ya, jantung langsung aja, ini bertebar-tebar, kan duit tidak ada. Pagi-pagi bangun tidur, connecting dengan di atas. Kalau kau mau punya meaning, kalau hidup mau bermakna, nggak cuma sekedar hidup. Jangan cuma nari-nari di sini, teriak haleluya, di sini, di sana bagaimana, di sana gimana? Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Apa begitu buka mata kau terhubung dengan Tuhan? Dua suami ditanya seorang MC dalam sebuah acara yang bertanya, Bapak bangun tidur cari apa? Cari HP dong, Pak. Cari HP katanya. Ini generasi sekarang ini HP katanya. Terus yang bertanya, kamu yang berbunyi
cari uang tidur, cari istri. Lah ini suami idaman ini. Ya, bahkan melek mata cari istri. Kenapa cari istri? Habis itu bawa dia. Gitu. Sampai. Cari istri karena HP dibawa sama istrinya. Bapak melek mata, Bapa kami yang di surga. Kau diingatkan, you are not living alone. Kau tidak hidup sendiri. Jangan jadi lansia yang kesepian kalau ada. Saya memang kesepian. Bukan mata connected, terhubung dengan Bapa. Jangan lagi nyanyi I am nobody's child. Jangan lagi nyanyi aku bukan anak siapa-siapa. Nggak tahu siapa anak siapa. Di panti asuhan nangis dia. Kenapa buta? Ada orang datang mengangkat anak orang lain. Begitu mengangkat anak dia, begitu balik matanya buta. Kabur ke tempat lain. Nah, nyanyi anak itu ceritanya. Dia nyanyi I am nobody's child. Like a flower growing wild. Seperti bunga aku tumbuh liar. Jangan nyanyi itu lagi. Ya? You are God's children. You are God's child. Kau anak Bapa di surga. Maka harus connected. Bangun pagi terhubung dengan Tuhan. Siapa bangun pagi ngopi? Bangun pagi ngopi dah. Bukan kopi pahit, kopi manis, white coffee, bukan. Ngopi, ngomel berapi-api. Ada ya, begitu mata langsung tancap gaskan kata anak muda sekarang kalau jualan gaskan begitu ya, ini tancap gas jalan ngobrol ngomel berapi-api nggak bisa ingat jantung berhenti nanti ya, sebelum ngomel ingat penting dulu nanti tensinya turun ya, penting dengan Bapak ya. Nah kata kalimat ini Bapa kami surga, pelajaran pertama prioritas terhubung dengan Bapa, mengingatkan kita kepada perjanjian lama. Tidak kejadian, buku yang pertama, bab yang pertama, pasal pertama, ayat pertama, kalimat pertama, apa bunyinya? In the beginning. Ya, itu. Pada mulanya Allah. In the beginning God. Hanya sama yang Yesus ajarkan. Bapa mengajar penyelaman begitu. In the beginning, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1-3. Keadaan bumi kayak apa waktu itu sebelum ditata oleh Tuhan? Keadaannya masih gelap gulita, tidak berbentuk. Air dan tanah bercampur baur, bukan tanah air. Tanah dan air jadi satu. Nanti pulang ke rumah ambil flash, ambil lumpur sama air, kocek itu sebelum dijual seperti itu. Air dan lumpur jadi satu semua. Kacau, belum berbentuk, nggak ada lonjong, nggak ada tanah, nggak ada, nyampur semua. Kegelapan kemudian campur baur dan kosong. Hidup tanpa Allah gelap, nggak berbentuk, kosong. Maka banyak orang bunuh diri. Duitnya mana? Tapi kosong hidupnya. Duitnya banyak, tapi jalan nggak tahu arah mana. Kayak orang vertigo, kayak nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu kemana. Mahaman uang itu saya kepuasan, tidak puas-puas. Maka tempatkan Tuhan nomor 1. Nah, dalam doa inilah Tuhan mengajar, tempatkan Tuhan in the beginning, sebelum kau kerja. In the beginning, sebelum kita lakukan kegiatan apapun juga in the beginning. Bapa, connected. Kalau kita connected, apa yang terjadi? Tuhan bilang, hendaklah ada terang, dan terang pun Tuhan melihat terang itu baik. Kita bisa efektif kalau gelap terus. Nggak punya makna hidup dalam kegelapan. Nggak punya value, nggak punya efek. Kalau hidup kita sendiri gelap.
Makanya ada pepatah dari Tiongkok bilang begini, if there is light in the soul, kalau ada cahaya dalam jiwa, there will be beauty in the person. Maka kepribadian orang itu indah. Coba Anda jalan malam-malam gelap, pohon-pohon pun takut ya, balik kuburan. Anda pernah jalan ke kuburan malam-malam. Tapi kalau kuburan ditata dengan baik, ya, modern sekarang itu lampunya orang tenang aja kuburan itu. Makan di kuburan banyak. Tanpa Tuhan kau gelap, bingung, nggak tahu arah, kacau. Maka lakukanlah semua kesalahan kegelapan dilakukan. Apapun mata gelap, hati gelap, mata gelap, maka kemudian tindakannya pun gelap. Yang dilakukan penggelapan. Milik orang digelapin, isi orang digelapin juga. Kenapa? Gelap. Gimana bisa kayak gitu seperti ini? No meaning. Kalau Tuhan in the beginning yang gelap jadi terang. Maka ada lagu dalam hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apa itu? Apa tidak mau yang diterangi oleh Tuhan? Bukan mata connected supaya hidup ini efektif, jadi berkat. Tuhan menerangi orang yang hidupnya dalam kegelapan. Yusuf 13 tahun dalam kegelapan sejak dia remaja, dibenci saudara-saudaranya. Kejadian 37 terus sampai 50 itu perjalanan hidup Yusuf di sana. Dibenci saudaranya karena pakaian lain dari yang lain. Dibuang dalam sumur yang gelap. Diangkat jadi budak di rumah Potifar, gelap lagi. Tuhan menyertai dia, berhasil. Difitnah, masuk gelap lagi penjara. Terang lagi Tuhan menyertai dia. Kenapa? Menafsirkan mimpi pejabat minuman, pejabat makanan dari kerajaan Fir'aun. Tapi dilupakan lagi. Sampai Fir'aun yang bermimpi, gak seorang bisa menerjemahkan mimpinya. Terang lagi hidup Yusuf, jadilah raja muda. Kenapa? Tuhan menerangi. Tidak cuma diterangi. Kalau Tuhan yang dibikin, maka yang bercampur baur diatur oleh Tuhan. Air kumpul jadi air, jadi laut, jadi danau, jadi sungai. Tanah dicampurkan jadi daratan, jadi pulau dan sebagainya. Baca Kejadian terus pasal yang pertama. Kisah bahwa Tuhan mengatur dunia. Jadi indah. Ada benda terang. Waktu diatur, ada musim. Nah, ada kan perjalanan keluar dari pemandangan. Jangan bisa indah, Tuhannya lah begitu. Tuhan yang ngatur, jadi indah semua. Nah, perjalanan Daud pun seperti itu. 25 tahun dia tak terang hidupnya. Luntang lantung sejak itu orang jadi raja. 1 Samuel pasal 16. Hidupnya kemudian dikejar-kejar maut. Saul yang cemburu mengejar dia kepada gurun. Dia kemudian tinggal di tempat musuh yang sejenis kayak orang gila. Dia tinggal di padang gurun, menjadi preman bayaran, jaga tanah orang, jaga perkebunan orang, cuma buat makan. 25 tahun hidup seperti itu. Tapi kemudian saatnya tiba, Daud jadi raja terbesar Israel. Dihormati, maka diabadikan dalam lambang bendera the Star of David. Luas kerajaan tak tertandingi sampai sekarang. Maka Daud kemudian menulis Mazmur pasal 37. Dia bilang begini ayat 23, 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kata-kata
Itu kata tetapkan, tidak jatuh. Bukan tidak bisa jatuh, bisa jatuh. Ayat 24, sekalipun dia jatuh, tidak tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, hidup orang yang menempatkan Allah nomor satu, Tuhan nomor satu, ditetapkan langkah hidup teratur. Kalau dia jatuh, tidak tergeletak, diangkat lagi, bangun lagi. Nah, yang terjadi presiden kita, Mas Bowo, bayangin 4 kali dia gagal menjadi presiden. Baru mencalonkan udah gagal dalam persaingan. Ya? 2 kali dicalon presiden, gagal lagi. Gagal maning katanya. Ya? Tapi yang kelima begitu rahasia. Nah, jadilah dia presiden. Hidup akan seperti itu, bukan gak bisa jatuh, bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Kalau Tuhan yang menetapkan kita. Kenapa? Hidup cuma ups and down. Hidup itu ups and down. Mesti terima itu. Happiness is understanding the ups and down of life. Untuk anak happy adalah stres. Dalam Mazmur 8 ayat 4, Daud menulis lagi, tiap kali lihat langit buatan jarimu, lihat bintang yang kau tempatkan, siapa aku ini? Kau perhatikan. Bayangkan, Daud membandingkan dirinya dengan alam semesta, orang universal, alam semesta, makrokosmos, makro dunia besar. Dia mikrokosmos, manusia mikrokosmos. Pertanyaan retorik, siapa aku Tuhan? Gak usah jawab, aku bukan siapa-siapa. Maka dari gembala Daud jadi raja. Maka kita harus tegak, bukan lunak. Kita harus bergerak, bukan tergeletak. Kita harus beranjak, bukan terinjak-injak. Kita harus merebak, bukan ditengkorak. Dan ketiga, kalau ini begini, Bapak nomor 1 terkonektif, yang ketiga bukan saja menerangi, dia mengatur, 3 dia mengisi. Hendaklah bumi mengeluarkan yang hijau-hijau dan berbuah. Hendaklah laut berkeriapan ikan-ikan di laut. Bumi udara. Untuk efektif, hidup harus terang, hidup harus teratur, dan kau harus terisi. Tahu arti angka 0? Apa arti angka 0 ini? Angka 0 artinya apa? Nothing. Bedanya apa? 01, 010. Ada beda nggak? 01 sama 010 ada beda nggak? Nggak ada. Kenapa? No meaning. Lebih baik nolnya cuma 1, di depan ada angka 1, jadi berapa? Jadi berapa? 10. Ya. Cukup nomor 1 aja, asal ada 1 di depannya, maka dari 10 berarti 10 itu. Pun nomor 2 ada 1 di depannya, jadi 100. Konektif dengan angka 1, hapus 1-nya hilang, hanya 0 saja. Maka dulu ada lagu orang paling dosa, kosong, 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 semua kosong, salib tak kosong. Kenapa salib tak kosong? Kan positif namanya juga. Kalau positif kan ada isinya. Kalau saldo di bank 0 artinya apa? Anda bangkrut. Kalau negatif artinya apa? Punya utang. Tapi kalau positif, punya tabungan. Nah, ya. Hidup harus efisien, hidup harus efektif. Konektif dengan yang di sorga, Bapa kita. Ya, tiap pagi kita bergantung, bergabung dengan Dia. Maka hidup kita akan punya efek yang luar biasa. Tuhan pasti menerangi hidup kita, pasti mengatur hidup kita, pasti mengisi hidup kita. Jangan takut dia turun di udara. Matius 10:29-30. Kurung yang ada hartanya Tuhan tahu kalau dia jatuh. Rambut di kepalamu Tuhan hitung. Nah, mari hari ini renungkan
karena hidup. Jangan bilang ini sulit. Jangan bilang perut selalu melilit. Dan bilang gak bisa bangkit. Jangan bilang terlalu sulit. Tidak. Hidup ini harus efisien. Hidup harus efektif. Bersandar kepada Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Tempatkan Tuhan nomor satu. Terhubung dengan Dia, maka Tuhan akan menolongmu, menerangi hidupmu, mengatur hidupmu, memberkatimu berkelimpahan sehingga kita jadi berkat buat dunia ini. Tundukkan kepala. Nyanyikan pujian bersama dengan saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Renungkan firman Tuhan hari ini. Sudahkah hidupmu jadi berkat? Sudahkah hidupmu berefek? Sudahkah hidupmu punya value? Punya nilai? Kegelapan tidak memiliki value. Tidak punya efek yang positif. Ketidakteraturan tak berbentuk kacau, tapi jadi berkat. Hidup yang morat-marit hanya menjadi ejekan bagi banyak orang. Hari ini perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jadilah orang alim yang tahu menggunakan waktu untuk melekat kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, kami kerjakan. Firman Tuhan yang kami hidupi dalam hidup kami senantiasa boleh Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah bagikan bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta, Puji Tengah Hati. Tuhan terus pakai, Tuhan terus berkati di dalam setiap pelayanan yang dimanapun hamba melayani bersama dengan keluarga, terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Setelah kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan sucikan, kuduskan, rayakan perjamuan kudus ini menjadi penyatuan kami bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus yang terhormati bagi kami, berkorban bagi kami, menebus kami dari dosa. Kiranya Tuhan akan tetap terus tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan, bukan hanya untuk saat ini, tetapi sampai Tuhan memanggil kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati, sucikan, kuduskan anggur dan roti di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang tim pelayan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Gereja Betel Indonesia tidak mengizinkan, tidak memperkenankan anak-anak di bawah usia 12 tahun atau yang belum dibaptis untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang telah dibaptis dan terima Tuhan Yesus bisa menerima perjamuan kudus pada hari ini. Bapak terima kasih, sementara kami akan bagikan anggur dan roti ini Tuhan, dan biarlah Tuhan pengorbanan Kristus tetap hidup di dalam setiap hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Anggur dan roti bisa dibagikan. Dosaku dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima anggur dan roti, dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan dengan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati saudara. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Sebelum kita makan dan minum, makan roti dan minum anggur pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama buka hati untuk mendengar firman Tuhan apa yang disampaikan oleh firman. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ada firman yang tertulis yang berkata demikian:
Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan tidak minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, firman-Nya berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman percaya dan sambil dengan ucapan syukur kita makan roti sebagai simbol tubuh Kristus yang tercurah bagi kita. Dalam nama Yesus. Mari persiapkan anggur tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita dengan syukur di hadapan Tuhan, angkat penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terima kasih buat kepastian atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang memberikan kami kepastian akan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Iman kami diteguhkan, kami terus dikuatkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya hari-hari kami yang kami lalui, kami selalu ada bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami jatuh, kami tahu Tuhan terus menopang kami untuk kami tidak jatuh ke kereta. Dengan iman percaya kami Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kami akan aman. Pasti kami akan mendapatkan ketenangan bersama dengan Tuhan. Sementara banyak orang hari ini Tuhan mencari ketenangan dan mencari kedamaian, namun mereka tidak temukan itu. Tapi kami sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan,
Kami mendapatkan yang terbaik lebih daripada mereka semua. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ganti Tuhan setiap kehidupan kami. Kami tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang tadi berkati dengan iman percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jelaskan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebenarnya kita memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik. Bapak syukur kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau telah berkati kami dengan firman, bahkan perjamuan kudus power setiap gereja. Dan kami memberikan persembahan, kau berkati tangan yang memberikan berlimpah-limpah segala yang baik yang Tuhan janjikan boleh kami alami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang siap memberi sama-sama katakan. Mari beri dengan sukacita saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Yang sudah oke sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dia kau mulia, Bapa kau setia. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Ajaib kuasa kasih-Mu Tuhan, Kau luar biasa. Kami bersyukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ucu Tera Hadi. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau boleh melangkahkan kaki melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Engkau yang pakai dengan dahsyat banyak jiwa dimenangkan, diberkati, dan hidup hamba-Mu boleh semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang dulu Bapak Saudara, kita dengan pengumuman sepekan. Seluruh jemaat dan tim gembala mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Ucu Tera Hadi, yang telah
Seluruh jemaat dan tim gembala mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Ucu Terahadi, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk beribadah di tempat ini minggu depan. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Untuk seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk didoakan, dapat menghubungi tim gembala Pastor Dedi dan Pastor Jaya. Bagi jemaat yang ingin ikut dalam program kedukaan Yusuf Arimatea, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Exosia Agape Community akan melakukan trip ke Subang pada bulan Juni. Bagi jemaat yang mau ikut, dapat segera menghubungi dan menabung ke Ibu Gembala. Seluruh jemaat diundang untuk dapat hadir dalam konsel online Kota Tua yang disertai dengan doa impartasi para pelayan altar untuk ibadah raya setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi Ibu Desi Tansil. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ucu Terahadi yang telah memberikan firman Tuhan buat kita semua. Hari Yesus memberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Dan di tengah-tengah kita, di samping Pak Hendri, itu ada Om Bernard yang baru pertama kali hadir. Bisa kita memberikan salam. Selamat datang Om Bernard di tempat ini. Kami mengundang untuk Om Bernard bisa bersama-sama dengan kami di minggu-minggu ke depan. Beliau tinggal di Taman Ubud Kencana di Bogarawangi, dari sini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa syafaat, nanti doa berkat oleh Pastor Jaya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah sertai di dalam ibadah kami, di dalam pujian penyembahan kami, di dalam firman yang disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ucu Terahadi. Karena setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja. Kami memiliki hati yang haus, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin setiap kami, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ucu di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, semuanya kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ucap syukur kalau di tengah-tengah kami Bongkaran bisa hadir pada hari Minggu ini untuk memuliakan-Mu, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan Bongkaran di dalam tangan-Mu. Dalam di hari-hari Minggu ke depan, Bongkaran bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga berdoa secara khusus Tuhan untuk jam-jam ibadah ke depan, untuk menerang doa, untuk konser online Kota Tua setiap hari Jumat. Karena Tuhan sertai, Tuhan pimpin setiap kegiatan ibadah yang ada. Biarlah nama Tuhan beri dipermuliakan. Melalui jam-jam ibadah ini kami bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk misi trip di Subang bulan Juni.
Dan Tuhan juga sertai Tuhan pimpin segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang melawan negara kami Indonesia. Kau memberikan kestabilan ekonomi, kestabilan politik, keamanan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan presiden, wakil presiden, dan menteri koordinator untuk menjaga kesatuan RI, untuk menjaga kestabilan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat gereja-gereja Tuhan, Bapak Tuhan yang boleh melayani di hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai mereka. Dan kalau kami akan berpisah satu sama yang lain, kami siap untuk menerima berkat yang ada. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, penuhilah panggilanmu dalam melayani Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama kemanakah arah hidupmu, dan pergunakanlah waktu yang Anda. Hari-hari ini jahat adanya, dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada berkat luar biasa jika engkau tahu arah hidupmu dan mengerti kehendaknya. Maka hidupmu akan diberkati. Segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau dalam pelayanan, diberkatilah engkau dalam keluarga, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, lumbung bagimu diberkati. Kau akan terus naik dan tidak turun, dan segala pekerjaan tanganmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu, kasih kekasih Kristus pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta firman dari Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya menjemput kita di orang terbaik. Jadi kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita juga berdoa dan berkat. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah, saudara. Sebentar ada pengumuman. Bapak Ibu, kita berdoa untuk konsumsi dulu. Dan hari ini saya mau umumkan kalau Ibu Juli dan Pak Andrea waktu kemarin HWA ya, wedding anniversary, dia ada kasih souvenir yaitu sabun made in Desi, satu cuci piring made in Desi, satu keluarga satu ya. Jadi nanti sama Cici Desi ya dikasihnya. Oke, begitu saja. Dan kita akan berdoa untuk konsumsi ya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah selesai ya Bapak. Kami percaya Tuhan kalau kamu berkati kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat jasmani kami ya Bapak. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan makanan yang telah disediakan boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan menikmati. Boleh lihat ya.